Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu di tengah padang pasir kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, justru berbicara tentang alam semesta, tentang penciptaan manusia, tentang langit, bumi, laut, dan kehidupan. Sementara sains baru mulai memahami semua itu berabad-abad kemudian? Inilah pertanyaan yang membuat banyak orang berpikir dan sebagian terdiam. Al-Quran bukan buku sains. Ia tidak datang membawa rumus fisika, tidak menjelaskan tabel biologi, dan tidak mengajarkan metode laboratorium. Namun satu hal yang luar biasa, Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan sains yang benar. Justru semakin ilmu berkembang, semakin banyak ayat Al-Quran yang selaras dengan penemuan ilmiah modern. Mari kita mulai dari asal-usul alam semesta. Ilmu kosmologi modern menjelaskan teori Big Bang, bahwa alam semesta dahulu adalah satu kesatuan, kemudian terjadi ledakan besar yang menyebabkan alam semesta terpisah dan terus mengembang hingga hari ini. Al-Quran menyatakan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan pada ayat lain Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Konsep ekspansi alam semesta baru diketahui ilmuwan pada abad ke-20. Namun Al-Quran telah menyebutkannya lebih dari 14 abad yang lalu. Pertanyaannya sederhana. Jika bukan dari Allah, dari mana semua ini berasal? Sekarang kita beralih ke penciptaan manusia. Ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa manusia tidak tercipta sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan embrio yang sangat teratur. Al-Quran menyebutkan, kemudian kami jadikan nutfah itu alaqah, lalu alaqah itu menjadi mudghah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nutfah setetes air. Alaqah sesuatu yang melekat. Mudghah seperti segumpal daging. Urutan ini selaras dengan pengamatan embriologi modern. Padahal pada masa itu belum ada mikroskop, belum ada teknologi medis, dan belum ada ilmu kedokteran modern. Al-Quran tidak menjelaskan detail teknis, tetapi memberi gambaran yang tepat dan akurat. Sekarang mari kita lihat bumi tempat kita berpijak. Ilmu geologi menemukan bahwa gunung tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi memiliki akar yang sangat dalam yang berfungsi menstabilkan gerak bumi. Al-Quran menyebut, dan kami jadikan gunung sebagai pasak. Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Kata pasak adalah istilah yang sangat tepat secara ilmiah. Gunung bukan sekedar hiasan alam, tetapi penyeimbang bumi. Tentang laut, sains oceanografi menemukan bahwa ketika dua laut bertemu, ada batas alami yang membuat keduanya tidak langsung bercampur. Al-Quran menyatakan, dia membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena ini nyata dan bisa diamati, namun baru dikenal secara ilmiah setelah teknologi modern berkembang. Sekarang kita masuk ke hakikat kehidupan. Biologi modern sepakat, tanpa air tidak ada kehidupan. Al-Quran menegaskan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Pernyataan yang singkat namun mencakup seluruh makhluk hidup di bumi ini. Dan Allah juga berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Dari tumbuhan, hewan, hingga konsep dasar alam, pasangan adalah hukum yang nyata. Namun, penting untuk kita pahami satu hal besar. Al-Quran tidak ingin membuktikan dirinya lewat sains.
Karena sains berubah, teori bisa direvisi, penemuan bisa berkembang. Sedangkan Al-Quran tetap. Allah tidak memerintahkan manusia untuk menutup mata dan berhenti berpikir. Justru Allah berulang kali bertanya, "Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian memperhatikan?"